إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. Jamaah Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT yang memberikan kepada kita nikmat dan semua nikmat adalah berdasarkan darinya, maka sepantasnya kita memuji misalnya dan bersyukur atas semua. Salawat dan salam semoga Allah SWT tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah yang berdoa SWT, pada malam hari ini saya diminta oleh Ustaz Ahmad untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Ketika saya tanya apa yang perlu disampaikan, beliau menyampaikan bahwa tema yang disampaikan adalah halut daulatain. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut solusi dua negara. Kalau dalam bahasa Inggris disebut two state solution. Ini terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Palestina, terkhusus apa yang ada di Gaza dan di tepi barat yang diklaim itulah wilayah Palestina merdeka, sementara sebagian besar wilayah yang lain adalah menjadi masalah, menjadi milik Palestina, milik Israel atau Yahudi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sebelum masuk ke tema tersebut, saya mau masuk tentang bagaimana Islam memandang ketika ada umat Islam diserang oleh kaum kafir. Nah, kalau itu yang menjadi topiknya, maka kita dengan jelas mendapati apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat tentang itu sangat jelas. Cuma yang saudara, apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan 190 disebutkan waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan waqatilu dan perangilah oleh kalian fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Saya ingin bahas secara khusus ayat ini, lalu kemudian nanti kita dengan ayat ini dan juga ayat berikutnya kita baru akan memandang apa yang sekarang terjadi di Palestina. Supaya maksud saya, kita itu ketika melihat sesuatu, maka kacamata yang kita gunakan itu harus kacamata Islam. Kacamata yang kita gunakan adalah kacamata Al-Quran. Kaca yang kita gunakan adalah kacamata hadis Nabi. Karena sebuah realitas itu bisa baik atau buruk itu lihat kacamata yang dipakai.
Saya berikan contoh ya sebelum masuk ke materi. Contoh misalnya ini, zina, perzinahan kata Allah. Dan itu kalau ditanyakan ini kejahatan atau bukan, kriminal atau bukan. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut bergantung dengan kacamata yang dipakai. Kalau kacamata yang digunakan adalah pandangan barat yang menganggap bahwa kebebasan individu itu mutlak harus ada dan negara harus menjamin kebebasan individu, maka perzinahan itu bukan perkara kriminal, bukan perbuatan pidana yang boleh dihukum. Kalaupun ada hukuman kepada pelakunya, maka itu manakala ada salah satu pihak yang dirugikan, itu baru dianggap kejahatan, negara masuk ke dalamnya. Sehingga perzinahan itu baru disebut sebagai kejahatan kalau ada pemerkosaan, kalau ada pihak yang tidak ridho, tidak suka. Tetapi kalau dilakukan secara suka sama suka, ya, maka tidak boleh dianggap sebagai kejahatan. Itu kacamata barat. Kacamata yang juga diadopsi oleh undang-undang kita. Di dalam KUHP itu perzinahan bukan kejahatan. Deliknya namanya delik aduan, bukan delik umum. Delik aduan itu kalau ada pihak yang mengadukan kepada aparat, baru negara bertindak. Kalau tidak diadukan, maka tidak boleh. Aparat datang ke rumah-rumah orang melakukan perzinahan, sekalipun perzinahan dilakukan secara terbuka. Terbuka itu artinya siap. Tempat-tempat pelacur kan terbuka, kemudian orang tahu kalau di situ memang terjadi perzinahan. Tidak boleh negara masuk, karena masing-masing dia tidak ada yang dirugikan dan tidak mengadukan kepada aparat hukum. Begitu. Baru kalau ada yang mengadukan, itu pun kalau memenuhi unsur baru boleh negara bertindak. Misalnya pelaku perzinahan itu menjadi pasangan, punya pasangan yang sah. Artinya kalau juga atau jejaka, perawan atau janda, tidak boleh itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, negara tidak boleh bergerak. Dalam pandangan Islam, lain lagi, Quran dengan jelas mengatakan, Az-zaniyatu waz-zani fatridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki sampai disebut az-zani, az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki, disebut dua-duanya. Az-zaniyatu waz-zani fatridu, jilidlah mereka, cambuklah mereka keduanya. Tidak sembarangan, mi'ata jaldah disebut 100 kali cambuk. Artinya berarti negara menurut ayat ini harus turun tangan, tidak boleh membiarkan ketika itu terjadi. Itu berarti perzinahan dalam pandangan Islam merupakan sebuah crime, kriminal, kejahatan yang tidak boleh dibiarkan. Nah, kalau ini kemudian orang Muslim menganggap perzinahan itu sebagai kebebasan, berarti kacamata yang dipakai kacamata sekuler barat. Kalau menganggap bahwa hukuman cambuk apalagi rajam kepada pelaku perzinahan dianggap kejam, tidak manusiawi dan tidak boleh diterapkan, berarti meski dia Muslim, kacamata yang dipakai kacamata barat, kacamata sekuler. Tapi kalau dia seorang Muslim, kacamata yang dipakai untuk melihat adalah kacamata Islam. Menurut Quran dengan jelas seperti itu, laksanakan. Maka kita akan melihat perzinahan sebagai sebuah kejahatan yang harus diberantas oleh negara. Itu kacamata Islam. Nah, sekarang pertanyaan penting adalah kita mau sebagai seorang Muslim mau pakai kacamata apa? Kalau kita menggunakan kacamata barat, itu sudah pasti bertentangan dengan kacamata Muslim. Dan itu tentu dipertanyakan bagaimana mungkin ada orang Islam yang mengaku beriman pada Quran, tapi nyatanya kacamata standar perspektif yang digunakan adalah perspektif sekuler barat.
Mestinya seorang muslim perspektif kacamata, cara pandang yang digunakan kacamata Islam ketika itu diharapkan, wajib ditinggalkan, ketika diwajibkan, kerjakan seperti itu. Nah, maka sebenarnya perbedaan hasil kesimpulan itu sesuatu yang wajar ketika perspektif, ketika kacamatanya berbeda. Nah, ini pula sebenarnya yang saya mau antarkan ketika membahas halud daulataini. Dalam bahasa Arab itu halud daulataini, solusi dua negara. Atau dalam bahasa Inggrisnya two state solution. Bahasa Indonesianya solusi dua negara. Kalau kita menggunakan kacamata barat, bahkan kacamata dunia sekarang yang kemarin berpidato berapi-api di PBB, hampir sebagian besar negara, inilah solusi yang dianggap adil. Solusi dua negara, udah Palestina sekarang bagi dua negara aja, sebagian besar untuk Israel, sebagian kecil untuk Palestina, kasih kesempatan Palestina untuk merdeka, mengatur dirinya sendiri, itulah yang adil. Termasuk apa yang dikatakan oleh Presiden Indonesia saat berbicara di PBB. Apa dia katakan? Kita akan akui Israel sebagai sebuah negara, kalau Israel juga mengakui Palestina. Dua negara. Menurut ini Prabowo, Presiden Indonesia, itulah yang adil dalam tanda kutip. Artinya dalam pengertian bahwa ya kalau Palestina ingin tentram, ya kasih jaminan Israel juga untuk beri ketentraman, kata dia. Berarti ada dua negara, halud daulataini. Nah, pertanyaan penting tadi saya katakan, benarkah Islam memandang seperti itu? Nah, ini penting. Jangan sampai kemudian nanti orang Islam sendiri yang menentang apa yang digariskan oleh Islam. Nah, tadi saya bacakan satu surat, satu ayat sebenarnya. Ini cara pandang Muslim. Bagaimana Islam memandang ketika ada umat Islam diperangi oleh orang-orang non-Muslim. Bisa dibuka surah Al-Baqarah 190. Dalam itu Allah SWT berfirman, wa qatilu, dan perangilah oleh kalian. Kalau menggunakan bahasa Arab, wa qatilu, wawunya punya wawul jamaah. Wawul jamaah ini fa'ilnya, pelakunya. Pertanyaan pentingnya, siapa yang berarti yang diseru oleh ayat ini? Wa qatilu, perangilah oleh kalian. Kalian itu siapa? Apa? Orang Islam, Muslim. Apakah cukup Muslim Indonesia? Muslim Malaysia? Yang disebut Muslim itu apa? Semua orang yang berakidah Islam dimanapun tempatnya. Begitu. Tidak bisa dikatakan Muslim khusus Malaysia, khusus Indonesia, khusus, ya pokoknya Muslim semuanya. Wa qatilu, perangilah oleh kalian semua Muslim dimanapun kamu berada, apapun bangsa dan sukunya, termasuk yang diseru. Berarti kalau kita merasa dirinya Muslim, kita ini berarti apa? Ikut diseru tidak? Berarti ketika ayat mengatakan wa qatilu, perangilah oleh kalian, kita termasuk merasa diseru apa tidak? Merasa diseru apa tidak? Kalau kita Muslim, mestinya masuk yang diseru. Kecuali kalau kita tidak merasa Muslim. Saya bukan Muslim, ngapain saya ikut-ikut diseru? Kan begitu. Wa qatilu, perangilah oleh kalian fi sabilillah. Ditekankan dalam ayat itu, perang yang dimaksud bukan perang untuk meraih harta, mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan duniawi, hawa nafsu dan segalanya, tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah artinya fi dinillah, dalam koridor agama Allah, dalam koridor yang diperintahkan Allah, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Fi sabilillah.
Siapa yang diperangi? Belum disebutkan ayat itu. Baru perangilah oleh kalian di jalan Allah. Belum disebutkan siapa yang diperangi. Siapa yang diperangi disebutkan berikutnya. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Saya lagi, kalian itu siapa? Siapa? Muslim. Kalau pertanyaannya, kita termasuk tidak? Kalau kita merasa di Muslim, harusnya termasuk yang diseru ini. Kecuali kalau kita tidak merasa Muslim. Perangilah oleh kalian wahai orang-orang Muslim di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Kalian tadi Muslim. Muslim mana? Muslim mana saja. Ya Indonesia, ya Malaysia, ya Pakistan, Arab Saudi, seluruh mereka yang dirinya Muslim termasuk. Berarti begini, di dalam ayat ini digambarkan umat Islam itu satu, ummah wahidah, ibaratnya satu tubuh. Satu. Ketika ada umat Islam diperangi, sebagian Muslim diperangi, mungkin tidak langsung kan Muslim banyak. Ketika ada sebagian Muslim yang diperangi orang kafir, apa perintah ayat ini? Perangilah orang yang merangi kalian itu. Tidak dilihat bangsanya, tidak dilihat di mana dia berada. Berarti kalau ada Muslim yang tinggal di Indonesia diperangi orang Australia, siapa yang wajib memerangi Australia? Seluruh dunia. Kalau ada Muslim katakanlah Palestina diperangi Ande, bisa diperangi Pak Filipina gitu ya misalnya. Siapa yang wajib membela? Seluruh dunia. Karena ini adalah ummah wahidah, itu seperti jasad yang satu. Ketika disebut subjeknya satu, peranglah orang-orang Muslim di seluruh dunia, siapapun yang memerangi kalian. Jadi kita tidak pernah menganggap ketika ada sebagian Muslim diperangi oleh orang kafir, kita menganggap itu urusan mereka, tidak termasuk kita. Loh, yang diseru oleh ayat ini adalah semuanya. Jadi menurut ayat ini berarti begini, tadi saya katakan, kalau ada orang Indonesia diserang oleh Palestina, siapa yang wajib membela? Seluruh Muslim dunia. Sebagaimana kalau ada serangan terhadap Palestina, seluruh Muslim harus membela. Wajib. Bahkan menurut para ulama, kewajiban ini bukan kewajiban fardu kifayah, tetapi bahkan fardu ain. Dan ini kalau kita lihat, ini disepakati oleh semua para ulama. Berbagai mazhab itu sama. Saya ingin berikan contoh bagaimana pendapat para imam mazhab menanggapi hal itu. Misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qassani. Imam Al-Qassani itu ulama mazhab Hanafi. Beliau mengatakan idza amman nafiru bi an hajamal adu ala baladin fahuwa fardu ainin yuftaradu ala kulli wahidin min ahadil muslimin biman huwa qadirun alaih. Dalam kitab Bada'us Sunai itu madhab Hanafi. Jika ada sekelompok orang yang menyerang bi'an hajamal adu, jika ada serangan yang dilakukan oleh musuh, disebutkan ala baladin, terhadap satu negeri, bukan hanya seluruh negeri, ala baladin, apa disebutkan? Fardu, bahwa fardu ainin
itu fardu ain. Fardu ain. Yuftaradu ala kulli wahidin, yang itu diwajibkan kepada setiap orang min ahadil muslimin, dari seorang pun dari kaum muslimin. Biman huwa qadir alaihi, bagi orang yang mampu. Madhab Syafi'i. Bagaimana madhab Maliki? Imam Khurazi mengatakan begini, wa ta'ayyanu bi faja'il adwi wa in alam ra'atin qad yata'ayyanu ala kulli ahadin wa illam yakun min ahli jihadi kal mar'ati wal abdi wa nahwihima kama idza faja'ul adu madinata qaumin. Disebutkan jihad itu, kata Imam Khurazi, jihad itu fardu ain wa ta'ayyan bi faja'il adwi, dengan adanya serangan musuh, wa in alam ra'atin, bahkan ditegaskan, bahkan fardu ain ini bukan hanya berlaku kepada yang laki-laki, bahkan kepada perempuan alam ra'atin. Qad yata'ayyanu ala kulli ahadin, dan atas setiap orang. Wa illam yakun min ahli jihad, sekalipun dia bukan termasuk ahli jihad, kal mar'ah, seperti meruat, wal abdi, budak, wa nabi, dan semacamnya, kama idza fajal adu madinata qaumin, ketika telah datang atau jika musuh kafir menyerang sebuah kota, madinata qaumin, sebuah kota di negeri kaum muslimin. Bagaimana madhab Syafi'i? Kan kita ini di sini banyak penganut madhab Syafi'i. Imam Al mengatakan, idza dakhalal kuffaru darul islami fal jihadu fardu ainin ala man qarba wa fardu kifayatin fi haqqi man ba'du. Jika orang kafir masuk ke negeri Islam, maka jihad itu fardu ain atas orang yang dekat dan fardu kifayah bagi yang jauh. Tapi maksudnya ini tentu ketika tidak cukup fardu kifayah, tidak bisa yang dekat, misalnya Palestina, Hamas sendiri yang melawan, nggak bisa. Wajib bagi orang Mesir melakukan, wajib bagi orang Saudi melakukan demikian. Kalau itu juga tetap nggak bisa, makin jauh, sehingga seluruh kaum muslimin wajib terlibat untuk pemerangan musuh. Di dalam kitab Fathul Mu'in, itu kitab fikih yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren, itu disebutkan begini, al-jihadu fardu kifayatin idza kana al-kuffaru bi biladihim. Jihad itu fardu kifayah fi kulli maratan sanah, setiap tahun sekali, jika orang kafir di negeri mereka. Lalu disebutkan wa yata'ayyan idza dakhalu biladana, berubah statusnya menjadi fardu ain jika mereka sudah masuk ke negeri kaum muslim. Jadi seperti ini bukan perkara yang baru dalam kitab fikih muslim para ulama. Begitu pandangan mereka yang tentu saja didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Islam. Lalu saya demikian juga madhab Hambali sama juga. Jadi kalau misalnya Saudi itu sekarang katanya penganut Hambali sama. Madhab Hambali dari Imam Ibnu Hudawi berkatakan, idza ja'al adu sara jihad alaihim fardu ain. Jika musuh datang, idza ja'al adu, bukan kita memerangi musuh, musuh datang ke negeri kaum muslimin, sara jihad alaihim fardu ain. Jihad itu menjadi fardu ain.
wajib 'alal jami', maka wajib atas semuanya. Walam yajuz li ahadit takhalluf li ahadin at-takhallufu anhu, maka tidak boleh seorang pun meninggalkan kewajiban tersebut. Ini dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu tulisan Ibnu Qudamah. Kalau orang belajar mazhab Hambali, wajib belajar kitab itu karena itu dia rujukan dalam mazhab Hambali. Nah, kalau kita kembalikan lagi ayat Al-Quran tadi saya baca, itu menjadi lebih jelas di dalam ayat berikutnya. Kalau tadi Al-Baqarah 190, Al-Baqarah 191. وَاذْكُرُوهُمْ حَيْثُ سَكِنْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Perangilah mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang memerangi kamu semua tadi. Kalau sudah mereka seperti itu, haitsu, perangi mereka, haitsu sakiftum, dimanapun kamu temui, tidak boleh dibiarkan. Perangi dimanapun kamu jumpai mereka. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari manapun mereka mengusir kalian. Jadi kalau mereka datang lalu menaklukkan negeri itu, mengusir penduduknya, perintah ayat bukan dibiarkan, tetapi wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari manapun mereka mengusir kamu semua. Nah, ayat-ayat seperti ini yang tadi saya bacakan dan juga penjelasan para ulama tadi sebenarnya terang benderang seperti terangnya matahari di siang hari. Jadi mengatasi problem apa yang terjadi di Palestina itu bukan negaranya dibelah, dibagi menjadi dua, tetapi apa? Usir Yahudi dari Palestina. Sampai tak berbekas, sampai hilang, itu baru benar. Kenapa begitu? Nah, kita coba sekarang melihat apa yang terjadi di Yahudi di Palestina itu. Sebelum Perang Dunia Pertama, negeri-negeri Islam ini termasuk Palestina, ya, Arab, negara Arab, negara Teluk, termasuk ya negara Indonesia juga sebenarnya. Pasti negara-negara itu di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Itu begitu. Semua tunduk pada Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu khilafah yang saat itu ibu kotanya di Istanbul. Itu seluruh negeri kaum muslimin tunduk kepada kekhilafahan Islam, namanya Khilafah Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Memang itu namanya pasang surut kekuasaan ya Pak. Islam pernah mengalami jaya, tapi juga pernah mengalami kemerosotan. Nah itu memang di masa-masa akhir Khilafah Utsmaniyah itu mengalami kemerosotan politik dan militer. Sampai orang Barat menyebut Turki satu sebagai the sick man, Rojul Marid. Jadi Rojul Marid itu the sick man, itu orang sakit. Jadi dia Turki Utsmani itu sebagai the sick man, orang sakit. Nah, saat mengalami penurunan itulah Khilafah Utsmaniyah bisa mungkin dijebak untuk bisa terikut dalam Perang Dunia Pertama. Karena sebenarnya saat itu Turki itu Khilafah Utsmaniyah tidak ingin terlibat dalam perang itu. Karena sebenarnya Perang Dunia Pertama itu perang sama-sama negara kafir. Negara kafir itu perang. Ada dua blok, namanya blok Sekutu, dan yang kedua blok apa namanya Sekutu, dan satunya ya Allah, yang blok Sekutu itu nanti dari Prancis, Inggris, termasuk Rusia. Nah, sementara blok satunya itu dipimpin oleh Jerman, Italia, itu. Nah, ketika terjadi perang itulah akhirnya dimenangkan oleh kelompok blok Sekutu ini. Ya, nah yang satunya yang Jerman kalah perang. Nah, saat itu tadi saya katakan Khilafah Utsmaniyah itu diseret, dipaksa untuk masuk ke dua blok itu.
ada problem apa gitu sehingga saat itu kemudian bisa dikatakan terseret ikut Jerman karena saat itu Philausof itu membeli perang sebenarnya kapal perang dari Inggris tapi ternyata nggak datang-datang yang datang perang dari kapal perang dari Jerman akhirnya kemudian terseret dikatakan oleh sekutu dia ikut Jerman. Pendek kata akhirnya Jerman kalah, blok Jerman kalah karena khilafah Utsmaniyah itu ikut atau diikutkan dalam bloknya Jerman tadi, maka dianggap kalah perang. Nah, menurut mereka, negara yang kalah perang itu wilayahnya harus dibagi-bagi untuk negara pemenang perang. Jadi kayak gini loh, Indonesia saat itu dijajah oleh siapa? Jepang, itu oleh Belanda, itu akhirnya kalah oleh Jepang. Ketika Perang Dunia Kedua, Jepang dibom oleh Amerika. Karena Jepang ini dimasukkan kelompoknya Jerman, begitu kalah, maka wilayah Indonesia dikembalikan lagi ikut Belanda. Gitu. Maka datanglah tentara sekutu untuk menguasai lagi nikah. Itu seperti itu. Begitu kalah, lalu kemudian wilayah Islam dibagi-bagi. Dibagi-bagilah kemudian oleh Inggris itu yang tadinya satu wilayah itu menjadi banyak wilayah, lalu kemudian dibagi-bagi dibuat negara-negara kecil. Dibuat namanya negara Saudi, negara Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, banyak negara di situ, negara kecil-kecil Lebanon, Syria, Mesir dibagi-bagi. Lalu ada wilayah yang disisakan, namanya Palestina. Palestina itu dalam apa yang disebut dengan deklarasi Balfour disebut ini menjadi wilayahnya Yahudi. Itu. Jadi itu sebenarnya awal mulanya. Sehingga sebelumnya itu nggak ada Yahudi di situ. Begitu tahun 1918 disebutkan begitu oleh Inggris, sejak itulah Yahudi dari Eropa, dari Soviet pada saat itu berdatangan ke Israel. Mereka awalnya dianggap sebagai pengungsi, diterima dengan baik sebagai tamu, lama-lama melunjak. Dibantu oleh Inggris, akhirnya merampas tanah-tanah kaum muslimin ini, dirampaslah tanahnya, dirampas tempat tinggal. Mereka datang dengan mengatakan promised land, ini tanah yang dijanjikan. Coba bayangkan orang keranggan begini tiba-tiba datang orang Australia mengatakan ini tanah yang dijanjikan 1000 tahun yang lalu, gitu kira-kira. Itu yang mereka katakan. Jadi kita kalau orang Australia itu mereka enak-enakan tidur di tempat rumah mereka, datang Yahudi mengusir mereka, merampas mereka. Terjadilah peperangan Nakbah beberapa kali dan tentu saja kalah karena Israel Yahudi tadi dibantu oleh Inggris. Minggir dan akhirnya kemudian wilayah yang sebelumnya full menjadi Palestina tadi sebagian besar dikuasai oleh Yahudi. Tahun 1948 mereka memproklamirkan negara disebut berdirinya negara Israel itu yang tidak lama kemudian didaftarkan ke PBB sebagai sebuah negara berdaulat menjadi negara anggota PBB. Karena menjadi anggota negara PBB berarti PBB harus melindungi. Gitu ceritanya. Terus Palestina dijajah, tidak punya negara. Meski demikian mereka orang Muslim seperti Muslim di sini, ketika dijajah Belanda, mereka tidak berhenti terus melakukan perlawanan. Seperti di Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Ki Ageng Tirtayasa, seperti segala macam mereka melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Demikianlah yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina. Mereka terus melakukan perlawanan dengan senjata mereka yang tentu saja jauh. Bagaimana mungkin Hamas, Brigade Al-Qassam itu senjatanya itu ya namanya Laskar gimana ya, seperti dulu mungkin seperti dulu Laskar Hizbullah di sini begitu.
harus berhadapan dengan negara. Israel itu negara, harus berhadapan dengan Hamas. Hamas itu mungkin ya kayak Banser lah gitu. Maksudnya bukan, maksudnya seperti kayak GAM gitulah kira-kira. Kelompok aja yang punya senjata. Ya kalau GAM itu lawan sama TNI ya sebenarnya nggak usah perlu lama, habis gitu kira-kira. Itu begitu. Nah kemudian perlawanan-perlawanan itulah HAM, itulah Brigade Al-Qassam dan segala macam itu disebut oleh Palestina sebagai teroris. Dimasukkan daftar PBB organisasi teroris karena mengganggu negara berdaulat namanya Israel. Gitu ceritanya. Ribut-ribut seperti sekarang ini nggak bisa. Indonesia bukan nggak bisa. Memang tidak mau, meski dibunuh itu dianggap itu negara melawan rakyatnya sendiri. Teroris, seperti dianggap GAM, dianggap orang Aceh merdeka pun, Papua merdeka begitu. Itu dianggap begitu, karena itu mereka pemberontak. Tapi akhirnya kemudian Saudi mengawali, namanya Raja Zaman Raja Abdullah membuat proposal. Judul proposalnya Halul Daulataini. Ini di perintah Amerika juga. Solusi dua negara. Dah jangan ribut-ribut lah. Polisi Palestina dibagi dua. Tanah Palestina itu untuk Yahudi dan sebagian untuk Palestina gitu. Mana wilayahnya Palestina? Tepi barat dan Gaza. Itu kalau di total jumlah wilayah Gaza dan tepi barat itu cuma 22%. Dan antara Gaza dengan tepi barat itu terpisah dengan Israel. Jadi negara apa ini untuk bisa menyeberang melewati negara yang lain? Dan sampai sekarang belum merdeka. Israel tidak mengakui. Nah ini yang disebut Palestina merdeka itu cuma wilayah 22% tadi. Sebagian besar dikuasai oleh Israel. Maka ini jelas menurut Islam batil, haram, mutlak haram. Kenapa? Karena yang tadi mestinya orang lain, orang kafir menjajah, merampok negeri Islam, cara solusinya bukan dikasih bagian, apalagi bagian lebih besar, tetapi harus perangi. Wadduhum haitsu saqiftumuhum akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu solusi Al-Quran. Usir mereka. Apakah bisa? Sebenarnya bukan masalah bisa tidak. Persoalannya apa? Mau atau tidak? Nggak ada kemauan. Jangankan kok mengusir Israel, Yahudi, bantu Palestina saja itu tidak. Coba apa yang terbayang? Beberapa waktu lalu Qatar itu didatangi oleh Presiden Trump. Apa yang dilakukan oleh Presiden Qatar? Raja di Qatar itu, amirnya apa yang dilakukan? Presiden mau apa ya? Dia justru memberi hadiah kepada Trump berupa pesawat Super Jumbo yang harganya sekian triliun. Coba. Padahal siapapun tahu Trump itu justru pendukung utama, bukan yang pendukung, membantu senjata, membantu dana, menghabisi kaum muslimin di Palestina. Datang malah dikasih duit, kasih hadiah senjata, pesawat Super Jumbo, lalu jadi pesawat Presiden Trump. Tidak hanya itu, dia beli senjata Amerika 24.000 triliun. Anehnya senjata yang dibeli Amerika itu segenanya opo. Sementara orang Palestina dibunuh tiap hari, bahkan tidak dikasih makan. Coba, saudara muslim kasih makan aja tidak. Malah orang kafir yang orang mereka dikasih hadiah. Datang ke Saudi, diberi oleh Saudi, dikasih duit alasan investasi 15 triliun. 15.000 triliun itu berapa kan? Masya. Mesir sama saja. Namanya Gaza itu pintu perbatasan dengan Rafah. Loh,
Harusnya itu nggak ada Israel. Harusnya itu ya Gaza, Muslim dengan Palestina. Mestinya yang berkuasa memberikan masuk bantuan-bantuan itu pemerintah Mesir. Tapi justru Mesir bersekutu dengan Israel, dengan Yahudi, mencegah bantuan masuk. Ya, kemarin itu misalnya seharusnya mereka setiap hari minimal itu 400 truk bantuan makanan. Hanya boleh 73 truk setiap harinya, akibatnya banyak yang kelaparan dan itu sebagian besar mati. Itu yang disebut genosida. Genosida itu pembantaian mulai dari yang tua sampai bayi. Itu namanya genosida itu. Mereka dilarang hidup. Kalau perang itu kan harusnya hanya kombatan saja. Mereka yang menjadi prajurit di medan perang, enggak, Israel itu semuanya. Caranya dengan militer, dibom, diserang, dan tidak dikasih makan. Yang sakit tidak diobati, rumah-rumah dihancurkan. 2 tahun mereka menderita, tidak ada negeri Islam yang memberikan bantuan. Tiba-tiba negeri-negeri Islam termasuk di sini, udah ngalah saja. Kondisi 2 negara. Kalau mau kita ibaratkan begini Pak, ada perampok datang ke rumah kita, lalu setelah itu menguasai rumah kita. Kira-kira pertanyaan kita, melawan tidak? Melawan tidak? Terus kata tetangganya itu ya kayak Qatar, Saudi, Mesir, udah kamu jangan ikut lawan-lawan. Bagi saja rumahmu itu dengan perampok itu loh, bagi. Terus gimana bagiannya? Sebagian rumah itu milik perampok, ruang tamu, ruang tidur, ruang makan itu milik perampok. Kamu yang gudang-gudang tidak pakai itu loh, itu milik kamu. Pertanyaannya, apakah begitu tetangga yang baik? Apakah begitu sesama Muslim itu? Dan sebenarnya sudah dijawab dalam Al-Quran, itu adalah solusi batil. Maka sungguh aneh kalau orang Muslim termasuk Indonesia muji-muji pidato Prabowo yang katanya gagah berani itu, ujung-ujungnya hanya memberikan solusi, serahkan sebagian besar tanahmu kepada Yahudi. Untuk orang bangsa Muslim cukuplah sebagian kecil saja. Jelas ini merupakan solusi yang batil dan haram. Demikian yang kami sampaikan sudah berbunyi berkali-kali. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.